Swastiastu, selamat datang di YouTube channel KKN Tihingan A Universitas Udayana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gung Ayumani dari mahasiswa Universitas Udayana. Apa kabar nih adik-adik para guru serta wali murid sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini saya dan teman-teman saya dari mahasiswa KKN Tihingan A akan memberikan sedikit tips nih buat adik-adik yang di rumah yang lagi belajar online. Hayo, siapa yang bosen nih belajar online, dikasih tugas mulu sama gurunya? Nah, kami dari kakak-kakak mahasiswa punya tips nih buat kalian semua yang merasa bosan belajar online. Bukan hanya untuk murid aja loh tipsnya, buat para guru dan wali murid juga ada nih tipsnya. Gimana sih cara ngajar anak SD biar mereka nggak merasa bosan di rumah aja? Simak terus ya videonya sampai akhir dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai adik-adik, kenalin, aku Gita. Kalian bisa panggil aku Kak Gita. Di sini kita bakal ngasih kalian tips dan trik gimana caranya belajar online. Tips yang pertama, siapkan ruangan khusus untuk kalian belajar. Ruangan itu penting loh adik-adik untuk belajar. Jadi, siapkan ruangan khusus untuk belajar seperti meja dan kursi. Jangan belajar di atas tempat tidur ya, karena itu bakal bikin kalian ngantuk dan tidak akan bisa fokus sama pembelajarannya. Tips yang kedua, susun jadwal kalian untuk mengikuti kelas online. Kalian gak mau ketinggalan kan sama kelas yang diadain sama bapak dan ibu guru? Jadi jangan lupa susun jadwalnya ya. Tips yang ketiga, pastikan koneksi internet kalian stabil. Karena kita belajar online, maka kita memerlukan koneksi yang benar-benar stabil agar kita bisa belajar dengan maksimal. Tips yang keempat, jangan multitasking ya adik-adik. Multitasking adalah melakukan 2 atau lebih kegiatan dalam satu waktu. Misalnya nih, kalian lagi belajar, tapi sambil makan. Nah, itu buat kalian nggak bisa fokus sama pembelajarannya. Jadi, usahakan jangan multitasking ya. Tips yang terakhir, jangan lupa catat apa aja yang kalian pelajari dalam pembelajaran tersebut. Agar kalian selalu ingat apa saja yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Sekian tips dan trik dari Kak Gita. Sampai jumpa lagi. Halo ya Bunda semua, perkenalkan nama saya Juri Pardana. Di sini saya akan memberikan tips-tips bagi ayah bunda bagaimana cara mendampingi anak saat belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi sebelum kita masuk, jadi apa yang saya sampaikan nanti bukan bersifat menggurui atau mengajari, tapi di sini saya akan memberikan beberapa tips yang mungkin bisa menjadi referensi bagi ayah bunda untuk mendampingi si kecil nanti saat belajar di rumah. Jadi kita mulai saja dengan tips yang pertama. Tips yang pertama yakni tentukan lokasi belajar yang efektif dan kondusif yang mampu mendukung suasana belajar bagi si kecil. Jadi pilihlah lokasi belajar yang terang dan memiliki pencahayaan cukup. Kemudian pilihlah lokasi belajar yang terang dan memiliki pencahayaan cukup serta tempat dengan temperatur yang nyaman, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Hindari memilih ruangan yang di dalamnya terdapat benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi si kecil, seperti misalnya televisi maupun mainan. Sebisa mungkin ciptakan suasana ruangan yang dibuat agar mampu mendukung proses belajar bagi si kecil. Tips yang kedua, yakni pahami kebiasaan belajar bagi si kecil. Anak-anak umumnya mampu mempertahankan konsentrasi belajar mereka selama 10 hingga 30 menit. Kalau si kecil sudah merasa capek atau kelelahan atau sudah merasa uring-uringan, sebaiknya jangan dipaksakan untuk terus belajar. Cobalah beri waktu sebentar, seperti memberikan waktu ke toilet atau memberikan jeda istirahat selama mungkin 5 menit. Jadi agar si kecil mampu mempersiapkan dirinya, mempersiapkan tenaga, dan mampu berkonsentrasi untuk melanjutkan pembelajaran kembali. Tips yang ketiga, yakni sadari dan jaga perilaku orang tua saat mendampingi anak. Jadilah contoh yang baik bagi si kecil. Apa yang dilakukan dan dikatakan oleh bapak dan ibu saat mendampingi anak belajar akan berpengaruh terhadap kondisi belajar bagi si kecil. Kebiasaan buruk orang tua seperti gampang emosi, membandingkan anak dengan anak yang lainnya, dapat mengganggu proses pembelajaran bagi si kecil. Untuk dapat meningkatkan motivasi belajar si kecil, bapak dan ibu dapat sekali memberikan hadiah jika si kecil mampu mencapai target tertentu, atau bahkan memberikan si kecil pujian atau motivasi karena sudah belajar dengan baik dan giat. Pastikan pula si kecil belajar dalam kondisi yang sehat dan nyaman ya. Kalau bisa, si kecil sudah dalam keadaan makan dan cukup untuk melanjutkan proses pembelajaran nantinya. Tips yang selanjutnya, yakni jangan hanya mengajari anak tentang materi di sekolah saja.
Mungkin sebagian besar orang tua berpikir bagaimana cara mengajari si kecil terkait materi di sekolah saja. Namun nyatanya, belajar tidak hanya tentang menghafal dan memecahkan permasalahan yang ada di soal saja. Orang tua juga perlu menanamkan nilai moral pada anak agar bisa membentuk karakter dan perilaku yang baik saat dewasa nanti. Seperti mengajari anak untuk bertanggung jawab, selalu bersikap jujur, dan saling menyayangi antar sesama keluarga. Dan yang terakhir, awasi penggunaan HP bagi si kecil. Meskipun belajar di rumah cenderung lebih fleksibel, bukan berarti anak bisa bermain game sepuasnya. Memang patut dimengerti bahwa pada masa pandemi seperti sekarang ini, anak juga membutuhkan HP untuk dijadikan proses pembelajaran online. Akan tetapi, wadah informasi yang begitu luas pada HP saat ini juga mengharuskan orang tua agar tetap mengawasi penggunaan HP si kecil. Besarnya rasa ingin tahu si kecil terkadang menyebabkan mereka ingin mencari konten-konten seru dan baru yang terkadang belum patut untuk diakses oleh anak seusia mereka. Disinilah peran bapak dan ibu sebagai orang tua untuk mengawasi dan memantau konten-konten mana saja yang boleh dan dapat diakses oleh si kecil. Salah satu caranya adalah dengan mengaktifkan fitur anak pada HP agar konten-konten yang disajikan menjadi ramah untuk anak-anak. Jadi sekian tips-tips yang dapat saya berikan pada ayah bunda semua. Semoga tips yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Halo, nama saya Krisna. Saya akan memberikan tips bagi para guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara online di saat pandemi COVID-19 ini. Bagi para guru yang sedang mengajar secara online, tentunya terkadang mendapati beberapa kendala, seperti sinyal yang tidak stabil dan sulitnya memaparkan materi kepada murid. Hal ini tentu akan membuat murid menjadi mudah bosan dan membuat kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif. Kami memiliki sebuah tips untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan melakukan kegiatan belajar mengajar melalui aplikasi yang bernama Kids Academy Endless Learning. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para guru di sekolah-sekolah luar negeri karena terbukti sangat efektif untuk digunakan saat pandemi COVID-19 ini, di mana kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara online. Aplikasi ini menawarkan berbagai pilihan mata pelajaran dari berbagai kurikulum seperti matematika, IPA, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dan tentunya disajikan dengan animasi sehingga anak-anak lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Tidak hanya materi pelajaran, para guru juga bisa memberikan tugas dan ujian melalui aplikasi tersebut. Aplikasi ini juga menyediakan pendataan dari setiap murid, jadi sangat mudah bagi para guru untuk melakukan penilaian dan melihat perkembangan dari setiap muridnya melalui aplikasi tersebut. Sekian tips dari saya yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi para guru yang sedang mengajar. Terima kasih. Gimana nih tips dari kami untuk mengingat kembali materi-materi yang udah disampaikan tadi? Yuk jawab quiz dari kami. Sebelum kami tutup videonya, kami mau ngasih info nih buat adik-adik semua. Jadi nanti kami akan mengadakan lomba mewarnai. Tentunya dengan hadiah yang menarik loh, jangan sampai terlewat ya. Pantengin terus sosial media kami untuk informasi lebih lanjut. Thanks for watching, see you on next video. Bye.